Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran kelas 12 ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa kaitannya dengan buku besar dan jurnal. Indikator kita kali ini adalah mengklasifikasi jenis-jenis perusahaan, menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, menjelaskan tahapan proses akuntansi, mengidentifikasi tahapan proses kegiatan akuntansi, menganalisis transaksi terhadap akun dan menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun, menjelaskan bentuk-bentuk akun buku besar, mencatat transaksi keuangan ke dalam akun buku besar. Penggolongan perusahaan terbagi menjadi 3, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Penggolongan perusahaan yang pertama dulu adalah perusahaan jasa. Ciri-cirinya pertama, kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah beban, baik beban usaha maupun beban luar usaha. Yang kedua ada perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang adalah kegiatannya dilakukan dengan melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan kepada masyarakat. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Yang keempat, beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan, beban administrasi umum. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Karakteristik dari perusahaan manufaktur, kegiatannya menghasilkan atau memproduksi barang jadi. Kemudian pendapatannya berasal dari hasil penjualan produksi barang jadi kepada perusahaan dagang atau retailer. Yang ketiga, terdapat perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan biaya produksi barang jadi. Terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Terdapat biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Beban operasionalnya terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Jenis-jenis perusahaan menurut badan hukumnya ada 5. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, yang terakhir koperasi. Materi ini kalian terima pada kelas 10 kemarin. Tahapan proses akuntansi, tahap pencatatan dan penggolongan, penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau bukti transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Pencatatan ke dalam jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus. Posting atau pencatatan ke buku besar, baik ke buku besar utama maupun buku besar pembantu. Tahap pengikhtisaran atau pemeringkasan. Penyusunan neraca saldo yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada pada buku besar.
Penyusunan jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode, dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan jurnal penutup dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara. Yang keempat, pembuatan neraca saldo setelah penutupan dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Yang kelima, penyusunan jurnal pembalik dipergunakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Tahap pelaporan dan penganalisaan. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Pembuatan analisa laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik untuk perkembangan usaha maupun penambahan investasi. Analisis pengaruh transaksi keuangan ke dalam suatu rekening atau perkiraan, maka dengan pertolongan bentuk rekening huruf T yang sederhana, cara mendebet dan mengkredit adalah sebagai berikut. Untuk pendapatan, bila mana bertambah, posisinya dikredit. Tapi kalau berkurang, posisinya didebet. Beban, kalau bertambah posisinya didebet, kalau berkurang posisinya dikredit. Kemudian aktiva, kalau bertambah posisinya didebet, kalau berkurang posisinya dikredit. Kewajiban, kalau berkurang posisinya dikredit, kalau bertambah posisinya didebet. Modal, kalau bertambah posisinya dikredit, kalau berkurang posisinya didebet. Sehingga untuk kewajiban dan modal sama, kalau ada penambahan dikredit, kalau ada pengurangan didebet. Sekarang kita menginjak ke jurnal. Jurnal adalah pencatatan tentang pendebetan dan pengkreditan secara kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Fungsi jurnal, yang pertama fungsi mencatat, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruktif, yang kelima fungsi informatif. Bentuk-bentuk jurnal, yang pertama ada jurnal khusus, merupakan sebuah jurnal yang melakukan transaksi pencatatan yang sejenis yang terjadi berulang kali sehingga harus disediakan kolom-kolom khusus untuk melakukan pencatatannya. Yang kedua ada jurnal umum, adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus. Untuk perusahaan yang jenis transaksinya masih sedikit, cukup menggunakan jurnal umum dengan 2 kolom, debit dan kredit. Nah, di sini untuk jurnal umum ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Rekening atau akun yang didebet masuk debit,
rekening atau akun yang dikredit masuk kolom kredit. Pencatatan ke buku besar atau posting. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Sebelum melakukan posting dari jurnal, terlebih dahulu apabila terdapat saldo awal sebelum memulai kegiatan akuntansi, dilakukan pencatatan saldo-saldo akun buku besar pada awal periode ke akun buku besar yang sesuai. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar diposting dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Halaman jurnal dipindahkan pada kolom referensi buku besar dengan menuliskan JU, misalnya JU1, berarti posting buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Jumlah debit, jurnal ditempatkan pada debit buku besar, dan jumlah kredit, jurnal ditempatkan pada kredit buku besar. Sekarang kita menginjak ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun atau rekening yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Inilah yang dinamakan buku besar atau ledger. Buku besar menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan di dalam jurnal. Macam-macam bentuk buku besar. Bentuk T sederhana, bentuk sekontro atau 2 kolom, bentuk saldo tunggal atau 3 kolom, bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Ini untuk contoh bentuk T cukup sederhana. Ini bentuk sekontro atau 2 kolom, lebih lengkap. Kemudian ini ada 3 kolom, nama akun, nomor akun, kemudian referensi, debit kredit, saldo, debit kredit, jumlah. Kalau 4 kolom ini sangat kompleks. Ada keterangan, referensi, debit kredit, kemudian saldonya dipisah antara debit dengan kredit. Pencatatan transaksi ke dalam akun. Pencatatan transaksi keuangan pada pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping dilakukan sebagai berikut. Setiap transaksi keuangan dicatat minimal pada 2 akun yang berbeda. Setiap akun dicatat pada posisi yang berlawanan. Ada yang dicatat sebelah debit, ada yang dicatat sebelah kredit. Besarnya jumlah yang didebit dan dikredit adalah sama. Jadi antara debit dan kredit jumlahnya harus berimbang dan sama. Ini tadi materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Selamat belajar dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.